Saya bekerja di SMA. Sebelum saya membuat rencana hasil kerja, saya merenungi terlebih dahulu rapor pendidikan yang ada di SMA Negeri 12. Di sini, aspek yang kurang dari rapor pendidikan SMA Negeri 12 adalah kualitas pembelajaran. Nah, masih bertaraf sedang. Kemudian saya pelajari akar masalahnya. Ternyata subindikator yang terendah adalah metode pembelajaran. Sehingga tujuan instansi dari SMA Negeri 12 adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang inovatif dan berbasis digital. Kenapa ini? Karena kualitas pembelajaran jika dibenahi itu adalah praktik pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau kita memilih pembelajaran yang inovatif berbasis digital, otomatis pembelajarannya bersifat interaktif. Baik, di sini tujuannya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran yang inovatif berbasis digital. Kemudian rencana hasil kerjanya saya sesuaikan dengan tujuan instansi saya, yaitu tersusunnya perencanaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Dari RHK yang saya pilih dari yang diintervensi, saya menyusun 5 RHK kegiatan. Yang pertama, saya menyusun perangkat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis digital. Yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis digital. Yang ketiga, saya melakukan proses penilaian dan pelaporan hasil kegiatan pembelajarannya. Yang keempat, saya mengikuti kegiatan partisipan praktik baik pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis digital pada komunitas belajar. Dan yang terakhir, saya melaksanakan peran sebagai partisipan observasi praktek baik pembelajaran baik dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dari 5 kegiatan ini saya akan kupas persatu. Yang pertama, yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran yang inovatif berbasis digital dalam kurikulum. Di sini kuantitasnya yaitu jumlah perangkat pembelajaran. Kemudian kualitasnya adalah presentasi kesesuaian perangkat pembelajaran dan waktunya ketepatan waktu penyelesaian penyusunan pelaporan perangkat pembelajaran. Nah, jumlah perangkatnya yaitu 2 dokumen, di mana ada perangkat semester 1 dan semester 2. Kemudian presentasi kesesuaiannya dalam 1 tahun saya harapannya adalah sudah 100%, dan ketepatan waktunya itu dalam 2 semester atau 1 tahun. Kegiatan yaitu penyusunan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu, untuk menyusun perangkat pembelajaran, langkah yang saya gunakan yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran sesuai dengan surat keputusan Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, yaitu nomor 032/H/KR dan /2004. Setelah saya menganalisis capaiannya, karakteristik materinya, kemudian saya menganalisis minggu efektif pembelajarannya itu ada berapa. Setelah sudah, kemudian saya baru menyusun perangkat pembelajaran. Dari kegiatan ini, outputnya yaitu perangkat pembelajaran berupa ATP, kemudian modul ajar, bahan ajar, LKPD, dan asesmen. Penerapan nilai-nilai yang berakhlak, yaitu yang pertama, saya itu dalam menganalisis, saya bekerja sama dengan rekan sejawat untuk memastikan analisis CP yang dilakukan selaras dengan kebijakan pendidikan. Ini adalah nilai kolaboratif. Yang kedua, dalam menghitung minggu efektif, saya menghitung
menghitung dan mempertimbangkan minggu efektif pembelajaran secara cermat. Ini adalah nilai akuntabel. Kemudian untuk perancang pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan kebutuhan siswa. Ini adalah berorientasi pelayanan. Yang ketiga, barulah saya menyusun perangkat pembelajaran dengan menyesuaikan perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan. Termasuk di sini saya mengintegrasikan teknologi atau metode pembelajaran baru yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini adalah adaptif. RHK yang kedua yaitu terlaksananya kegiatan pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran berbasis digital. Kuantitasnya adalah jumlah dokumen tatap muka pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Kualitasnya presentasi jumlah pertemuan tatap muka yang waktunya adalah ketepatan waktu pembelajaran. Targetnya yaitu 4 dokumen. Kemudian kualitasnya 100%, ketepatan waktunya adalah 12 bulan atau 1 kali setiap semester. Nah, Bapak Ibu, kenapa kuantitasnya saya 4 dokumen? Karena setiap 1 TW saya berharap mengumpulkan 1 dokumen. Dokumennya ini apa? Yaitu PPT, jumlah guru, dan daftar kehadiran siswa. Baik, kegiatan dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu langkah yang saya lakukan pertama adalah menyiapkan media pembelajarannya terlebih dahulu. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis digital, dan kemudian saya mengisi jurnal guru dan daftar kehadiran siswa. Nilai-nilai berakhlak dari kegiatan saya yang pertama yaitu saya menyiapkan pembelajaran yang inovatif dan menarik untuk siswa secara maksimal. Agar apa? Siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Berarti nilai ini adalah nilai berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengecekan kehadiran, pengisian jurnal, kehadiran setiap pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam pelaksanaan tugas. Ini adalah prinsip akuntabel. Yang ketiga, dari hasil pembelajaran saya menerima umpan balik dari siswa dan rekan sejawat serta siap melakukan perubahan atau penyesuaian pada metode pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar. Ini adalah nilai adaptif. Yang ketiga, RHK yang ketiga saya adalah terlaksananya proses penilaian dan pelaporan hasil kegiatan pembelajaran siswa. Kuantitasnya yaitu jumlah dokumen laporan penilaian pembelajaran, kualitasnya presentasi capaian hasil penilaian pembelajaran, yang waktunya adalah ketepatan waktu penyusunan laporan penilaian. Targetnya 4 dokumen, kemudian kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Kegiatannya di sini pada penilaian dan pelaporan hasil kegiatan pembelajaran yang pertama, sebelum penilaian saya tentu akan membuat isi-isi soal, kemudian membuat soal dan kunci jawabannya dan melaksanakan penilaian serta membuat analisis penilaian pembelajaran. Sebenarnya ini melaksanakan penilaian dan membuat analisis penilaian. Output kegiatannya yaitu bukti penilaian berupa jawaban siswa yang terendah dan tertinggi, soal dan kisi-kisi soal, dan analisis pembelajaran. Penerapan nilainya berakhlaknya analisis penilaian pembelajaran. Oke, terima kasih. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yang pertama dengan saya membuat kisi-kisi soal yang jelas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar kurikulum yang berlaku. Ini adalah berorientasi pelayanan dan akuntabel. Yang kedua, saya memberikan nilainya objektif kepada siswa setiap kali melaksanakan penilaian pembelajaran. Ini adalah bentuk loyalitas saya. Kemudian yang ketiga, saya bekerja sama dengan rekan guru dalam meninjau hasil analisis dan penyusunan rencana perbaikan bersama untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini adalah nilai kolaboratif. Yang keempat, yaitu terlaksananya kegiatan sebagai partisipan praktik baik pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis digital pada komunitas belajar. Kuantitasnya adalah jumlah kegiatan partisipan praktik baik pada komunitas belajar. Kualitasnya presentasi capaian partisipan praktik baik pada komunitas belajar, dan waktunya adalah ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya 45 sertifikat praktik baik, kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Kegiatan praktek baik pembelajaran pada komunitas belajar yang pertama yaitu menyusun jadwal kegiatan. Nah, kedua, mempersiapkan praktek baik pembelajaran yang menerapkan metode pembelajaran inovatif berbasis digital. Yang ketiga, melaksanakan praktek baiknya. Outputnya adalah sertifikat partisipan praktek baik komunitas belajar. Penerapan nilai berakhlaknya yang pertama yaitu dengan saya menyusun jadwal kegiatan praktik baik yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan semua peserta didik, sehingga dapat diikuti dengan efektif. Ini adalah berorientasi pelayanan. Yang kedua, saya mempersiapkan materi dan mengasah keterampilan dalam penggunaan alat pembelajaran digital yang akan digunakan untuk berbagi praktik baik. Ini berarti berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang ketiga, saya bekerja sama dengan tim pengajar atau komunitas pembelajaran untuk saling berbagi praktek baik dan ide tentang penggunaan teknologi digital pada pembelajaran. Ini adalah kolaborasi. Terima kasih. Sekian pemaparan saya atas RHK yang sudah saya buat. Mohon untuk masukan yang membantu buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ini sudah mendekati sempurna. Jadi ya bagus, ini maksud saya sudah begini ya. Jadi tata itu termasuk pada capaian nilai akhlaknya itu capaian nilai akhlaknya itu kontekstual. Kontekstual itu ya nilai-nilai dari aspek RHK-nya. Jadi jangan dibikin sama, tapi kontekstual dari RHK yang disampaikan. Nah, ini yang perlu dipahamkan semuanya. Ini harus paham semua antara aspek dan indikator kinerja individu. Jangan sampai salah. Soalnya ini persepsinya sama semuanya. Di situ kan ada kolom yang lompat itu kan ada kolom aspek. Di situ ada kolom aspek, ada kuantitas, kualitas, waktu. Oh dinamnya toh. Tak di sopo. Ayo. Yang aspek itu kualitas itu indikator yang disebutkan di sana, Bu. Jadi Bapak Ibu yang solusi, benar nggak? Ayo, coba dibuka. Di panduannya memang betul diisi aspek kualitas, dan waktu. Ya, Terus saya melihat RHK yang sudah dibuat itu memang tertulis kuantitas saja, Bu. Kemudian kuantitasnya berupa apa? Nanti dijelaskan di indikator kinerja ini. berarti aspek itu tidak dijelaskan. Tidak, kalau di RHK-nya, Bu. Tidak dijelaskan di situ. Tidak. Kan nanti ada tombolnya. Nanti tombolnya hanya memilih kuantitas, kualitas, dan waktu seperti itu. Itu ngikutin gitu aja, Bu. Kalau ngikutin RHK ya. Jadi kan aspek ada kualitas itu tidak disebutkan jabarannya. Coba ini barangkali ya, nanti coba. Ya saya kan ini kan untuk kalau cukup seperti ini ya saya senang banget. Jadi Anda tidak usah mikir ya. Coba lihat download yang sudah saya pernah download itu lengkapnya bagus banget. Kualitas itu menyebutkan tong. Yang kualitas menyebutkan tentang waktu, menyebutkan tentang itu. Coba kalau misalnya yang sudah itu hanya menyebutkan seperti ya alhamdulillah. Barangkali ternyata ada nanti menjadikan nilainya kurang baik, kan saya juga nggak pengen. Tujuannya baik ya. Nanti kalau ternyata kita hanya seperti ini ya alhamdulillah. Jadi cukup seperti ini. Ini catatannya Mbak ya.
tolong di kualitas waktunya itu dilihat lagi, dikoreksi, dilihat yang sudah dikumpulin. Nanti kita mengikuti normatifnya mereka wis. Jadi jangan kita terlalu detail gitu. Misalnya ada normatifnya, ternyata kayak gini juga oke kok, ya udah ikuti aja gitu. Ya ini sudah koreksinya yaitu, kemudian yang lain sudah good. Ini bisa jadi output kegiatan. Coba lihat apa yang output kegiatan atas lagi. Naik. Ya, output kegiatan juga sudah bagus, terinci ya. Output kegiatan itu kan hasilnya juga sudah terinci, bagus ya. Oke. Ya. Ya, koreksinya ya itu saja, nanti dilihat ya. Bunyikan barangkali masuk. Ya. Ada teman-teman yang mau menyampaikan? Ya, oke cukup. Terima kasih. Selamat buat kalian. Koreksinya bahkan saya tidak koreksi sih, cuma lihat kualitas waktu saja. Semuanya sudah oke. Nilai-nilai akhirnya juga kontekstual dari anggarannya dijabarkan dengan baik. Terima kasih. Silakan ditutup Mbak Dian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.